hal sepele, wudunya beresin ya, yang mana begini, nggak basuh dan sebagainya. Ini perhatikan. Ayatnya jelas. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Ini marafiq nih, sikut. Wansau bilusikum wa jilkum ila ka'bain, dan sebagian rambut bilusikum rambut dan ila ka'bain, kaki sampai mata kaki. Benar-benar perhatikan wudunya, jangan sampai air cuman kaki cuma taruh di bawah keran tapi kagak dibasuh. Yang namanya basuh itu berarti gosok terus basuh. Kalau cuma begini doang itu namanya nyiram. Allah perintahnya nyiram tangan apa basuh tangan? Basuh. Namanya basuh berarti harus nih basuh namanya. Kalau cuma naruh air di keran itu bukan basuh, nyiram. Ini baik yang salah kita wudunya, tak beres. Akhirnya sholatnya nol. Galaknya kita bodo amat masalah. Karena saya banyak bilang gitu Pak. Apalagi pas bilang kaki, semua kaki saya bertaruh gitu loh, tinggi bawah keran. Basuh itu berarti diseka, diseka-seka. Sunahnya kalau wudu kaki nih, ya, di kelingking nih, mana? Mulai dari kanan, nih, tuh, baru ke sini, sela-sela, menggunakan boleh. Wudu pun sama, air itu bukan begini. Rambut pun sama tuh. Perbaiki wudunya. Insya Allah kalau wudunya baik, sholatnya Allah lihat. Kalau wudunya nggak benar, sholatnya nggak Allah lihat. Itu baru wudu, belum sholat. Yang paling gampang sholat takbir. Takbir dalam sholat ada berapa macam? Ada dua. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Takbiratul ihram adalah takbir yang pertama. Kenapa disebut takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan sesuatu yang halal. Awalnya minum halal, itu takbir, minum jadi haram. Disebutnya takbiratul ihram. Itu yang pertama. Yang kedua ada takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir pemisah tiap gerakan. Pemisah tiap gerakan. Ini pun ada beda pendapat cara penggunaannya. Contoh begini Pak, kita mau rukun nih, kan takbir kan? Yang betul mana? Habis baca surat Allahu Akbar. Yang pertama, ya, Allahu Akbar. Yang pertama. Yang kedua, Allahu Akbar. Yang ketiga, Allahu Akbar. Bisa beda nggak? Kalau yang pertama sebelum ruku dia takbir, jadi takbir dulu baru ruku. Yang kedua tadi dia setelah ruku baru takbir. Yang ketiga berbarengan antara ketika dia akan ruku. Mana yang benar? Hah? Yang benar adalah yang berbarengan karena intiqal. Jadi kalau dia bangun Allahu Akbar, udah berdiri baru takbir, itu bukan intiqal namanya. Dalam intiqal itu proses perpindahan. Jadi ketika dia bangun dari sujud, itu dia harus bersuara Allahu Akbar karena proses perpindahan itu intiqal. Kalau dia sudah berdiri tegak bukan intiqal lagi karena sudah berubah. Sudah belum? Ini baru hal kecil ya dalam masalah ibadah. Tapi itu fungiyah. Ada yang silakan, nggak masalah. Kalau saya lebih tekankan kepada yang utama, ya. Itu batalin sholat nggak? Enggak batalin sholat. Itu hanya cara fikih dalam sholat. Yang penting rukun sholat kita pahami. Rukun sholat ada berapa? 13. Ada bilang 12. Ada dalilnya nggak? Rukun sholat itu ada dalil Pak.
Susunan 13 itu hasil istihad ulama. Dan ini ambil, makanya disusun jadi 13. Maka ada yang bilang 13, ada yang bilang 15. Sama wudhu juga sama. Rukun wudhu ada berapa? Ada yang bilang 5, ada yang bilang 6, ada yang bilang 4. Apa berdasarkan ayat Quran? Tidak kuntum ila salat faksilu wujuhakum, kata basuh muka. Yang kedua basuh tangan. Ketiga basuh rambut. Yang keempat basuh kaki. Ya, ada 2 tambang. Yang pertama niat, yang terakhir tertib. Jadi 6. Imam Syafi'i, ulama Syafi'i mengatakan rukun wudu ada 6. 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh tangan, 4 menyapu sebagian rambut, yang kelima membasuh kaki, ke-6 tertib. Dan jika teman-teman diperhatikan, yang biasa memakai pendapat ulama Syafi'iyah, membasuh rambut itu bukan 3 kali, bukan 3 helai. Imam Syafi'i membolehkan minimal 3 helai. Tetap Imam Syafi'i menyarankan afdol adalah seluruh. Tapi kalau ada yang cuma 3 lembar, Imam Syafi'i membolehkan karena ayatnya biusikum, ada kata bas itu berarti bid'ah sebagian. Ulama lain mengatakan harus begini. Bukan berarti Imam Syafi'i itu mensyaratkan basuh rambut cukup 3 lembar. Ini banyak yang salah kaprah nih. Artinya 3 lembar boleh karena ada ulama lain yang tidak membolehkan 3 lembar, harus sebagian, bahkan seluruh kepala. Imam Maliki, Imam Hanbali itu seluruh kepala. Kalau begini boleh nggak? Menurut Imam Syafi'i boleh. Menurut Imam Syafi'i. Tapi bukan berarti Imam Syafi'i itu mengharuskan orang basuh rambut sampai cukup 3 lembar. Baik, itu ada beberapa contoh tentang beberapa ilmu yang memang harus kita pelajari. Pentingnya belajar di sini, Pak. Ya, pentingnya belajar di sini. Satu, biar kita paham bagaimana cara ibadah kita. Yang kedua, kalau ada orang yang beda sama kita nggak ribut. Nggak ribut. Dia tahu apa? Biar tahu ilmunya. Kan orang yang namanya apa? Orang yang tidak ada ilmunya tapi suka ribut. Ngaji kagak, baca Quran nggak pernah, ada orang debat paling galak. Nah, ini banyak. Ada kayak gitu. Ya kita yang kayak gitu kita hindarilah. Baik, sampai sini sebelum tutup ada yang mau tanya ya? Ini tadi Pak Ustadz yang masalah takbir. Nah, itu kan tadi Pak Ustadz menyebutkan berbarengan ya. Taruhlah dari rukuk ke berdiri. Saya pernah dengar itu salah satu Ustadz juga mengatakan itu ya, misal untuk dari rukuk ke berdiri itu dia berdiri dulu ya. Jadi begitu dia udah berdiri, dia posisi udah tumaninah baru mengucapkan takbir dengan alasan kalau dia berbarengan itu yang ditakutkan makmum bareng dengan posisi imam, dan yang lebih ditakutkan lagi itu makmum mendahului gerakan imam. Terima kasih Pak Ustaz. Kayak gini, kan makmum itu tidak boleh mendahului imam. Makmum tidak boleh mendahului imam. Nah, kekhawatiran ulama, kekhawatiran Ustaz itu takutnya makmum mendahului, maka dia diri dulu baru takbir. Kayak gitu kan? Nah, kalau di kalangan pesantren sesuai dengan intikotnya tetap seperti perpindahan. Kalau kita memang sudah ditanami sejak kecil bahwa tidak boleh mendahului imam. Sebelum sempurna kata bar itu kita tuh nggak boleh bangun. Allahu Akbar. Kalau udah bar, berarti imam sudah sempurna dengan gerakan yang baru atau posisi baru kita naik. Tapi di kalangan awam kadang-kadang karena bagi imam yang tua gitu kan, dia khawatirkan mendahului, tapi dia kayak ontak gitu, maka dia beristihad. Kembali lagi, dia beristihad, dia takbir dulu, gerakan dulu, baru takbir. Benar nggak dua-duanya? Benar, gitu kan? Dengan tujuan yang beda-beda. Kalau yang tadi sesuai dengan nama intikal, berarti proses, ya kan? Kalau ini dikhawatirkan
mencegah jangan sampai nanti makmum mendahului, maka dia duluan. Dia duluan.